Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu sahabat-sahabat saya yang saya kasihi. Kita mungkin pernah mendengar sebuah cerita ketika kita menjadi kaya, teman-teman kita banyak, sahabat-sahabat kita banyak. Tapi ketika kita menjadi orang yang biasa, menjadi orang yang mungkin saya katakan miskin, mulai teman-teman kita menjauh daripada kita. Ini mungkin realita, ada banyak orang bisa mengalami hal demikian. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Alkitab berkata bahwa kalau kekayaan itu bertambah, maka banyaklah kita memiliki sahabat. Tapi orang miskin itu akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Selaras dengan firman Tuhan, saya katakan bukan hanya berbicara mengenai finansial saja. Berbicara mengenai kekayaan itu bukan hanya berbicara mengenai uang, harta yang dapat kita lihat saja. Tapi berbicara mengenai bagaimana hikmat Tuhan, bagaimana kemurahan hati Tuhan pun itu bertambah-tambah bagi setiap kita. Dengar baik-baik Amsal pasal 19 ayat keempat, bagaimana kekayaan menambah banyak sahabat. Ketika Anda kaya dalam kemurahan, ketika Anda kaya dalam kebajikan, ketika kita kaya di dalam kemurahan hati, maka otomatis kita akan bertambah banyak sahabat kita. Bukankah ini hal yang baik buat kita kembangkan? Ketika kita mengerti bahwa kekayaan akan menambahkan banyak sahabat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan penuh kesetiaan, kerjakan dari mulai perkara-perkara yang mungkin terkesan biasa. Mungkin orang gak bisa melihat apa yang kita kerjakan secara besar, saudaraku. Tapi Alkitab berkata, siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan dalam hidupnya perkara-perkara yang besar. Kayalah dalam hikmat Tuhan, kayalah dalam kasih karunia Tuhan, kayalah dalam pemberian, kayalah dalam kemurahan, karena itu akan memungkinkan Anda memiliki banyak sekali relasi. Tapi orang yang miskin, dia akan pelan-pelan ditinggalkan, dijauhkan dari sahabat-sahabatnya. Mungkin engkau miskin dengan kemurahan, engkau miskin dengan kebaikan, engkau miskin dengan kebajikan. Otomatis saudaraku, bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang terasing, seperti gak punya sahabat, gak punya rekan, gak punya relasi. Karena apa? Kita membawa diri kita dalam area kemiskinan. Mungkin kau kaya secara harta, tapi engkau miskin di dalam kemurahan, kebajikan, apalagi berkorban, apalagi memberi, ya otomatis saudaraku, setiap kita akan mengalami fase-fase seperti itu. Dari dasar firman Allah ini, dua pembanding ini antara kaya dan miskin, mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang kaya dengan kemurahan. Karena apa? Itulah karakter Kristus. Dia sudah murah hati bagi kita. Dia sudah baik bagi kita. Dia memberikan yang terbaik, yaitu Yesus, keselamatan buat kita, dan ada kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Bukankah ini kebaikan Tuhan yang perlu terrefleksi dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan saja penuh dengan kemurahan, mengapa kita mau menjadi orang yang miskin dalam kemurahan? Mengapa kita menjadi orang yang pelit dalam kemurahan, dalam kebajikan, dalam semua hal yang mendatangkan sukacita? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kiranya firman Allah ini menjadi cermin buat kita. Kita mau tinggal dalam kehidupan orang yang kaya dalam kebaikan atau miskin dalam kebaikan, semua kembali kepada kehidupan kita. Saya berdoa supaya setiap kita ditemukan oleh Allah, kita menjadi pribadi yang kaya di dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan, kaya dalam pemberian, karena sahabat-sahabat itu akan lebih banyak lagi dalam hidup kita. Percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan mau bagi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka semua hal firman Tuhan ini akan menjadi pengalaman yang terbaik bagi Anda dan saya. Tuhan memberkati kita setiap waktu. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini, Tuhan, menjadi kekuatan buat kami, menjadi sukacita bagi setiap kami, menjadi perenungan buat kami, Tuhan, bahwa kami harus kaya dalam kebajikan, kami harus kaya dalam kepedulian, kami harus kaya dalam kemurahan, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami dasarkan hidup kami kepada Tuhan, kami letakkan hidup kami kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik setiap waktu bagi setiap kami, Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.